Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, masih tetap semangat ya untuk belajar bahasa Indonesia. Di pertemuan kedua ini, kita masih membahas tentang teks laporan percobaan. KD 3.1 mengidentifikasi informasi teks laporan percobaan. Tujuan pembelajaran: 1. Mampu mengungkapkan isi informasi dari teks laporan percobaan. 2. Mampu menanggapi isi teks laporan percobaan. Di materi ini ada 4 yang kita bahas. Yang pertama, pengertian laporan percobaan. Yang kedua, ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang ketiga, model. Yang keempat, fungsi. Pengertian teks laporan percobaan. Yang pertama ada teks, yaitu sebuah tulisan yang dibuat oleh peneliti, bisa individu ataupun kelompok. Yang kedua, laporan. Laporan bisa disebut juga dengan eksperimen, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Yang ketiga, percobaan, yaitu segala sesuatu yang disampaikan kepada orang yang memberikan tugas. Jadi, teks laporan percobaan adalah tulisan yang menyampaikan hasil kegiatan percobaan, baik itu menguji atau membuktikan suatu teori. Ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama, fakta, yaitu hal yang disampaikan sudah dilakukan atau dibuktikan. Informasi disampaikan selengkap-lengkapnya agar pembaca mengerti laporan secara utuh dan bermanfaat. Yang ketiga, objektif, yaitu informasi dan data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dapat disingkat tangkap objek, ta fakta, kap lengkap, objek objektif. Selanjutnya, fungsi dari teks laporan percobaan yaitu untuk memberikan informasi yang akurat dan terpercaya berdasarkan data dari hasil percobaan yang dilakukan. Berikut ini ditampilkan model teks laporan percobaan, yaitu cara membuat taplak meja. Bisa kalian baca. Jika kita baca bersama, model teks laporan percobaan terdapat tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, kesimpulan, dan juga daftar pustaka. Yang pertama, tujuan, yaitu keinginan atau maksud yang ingin disampaikan dari percobaan yang dilakukan. Yang kedua, alat dan bahan, berisi benda atau bahan yang diperlukan pada saat melakukan percobaan. Yang ketiga, langkah-langkah, yaitu tahap-tahap dari awal sampai akhir melakukan percobaan atau proses demi proses dalam melakukan percobaan. Yang keempat, hasil, berisi uraian yang diperoleh dari percobaan yang dilakukan, apakah sudah berhasil atau tidak. Yang kelima, kesimpulan, berisi pendapat penulis terhadap percobaan yang telah dilakukan. Dan yang terakhir, daftar pustaka, yaitu sumber informasi yang digunakan dalam penulisan laporan percobaan. Demikian pembelajaran pada pertemuan kedua ini. Semoga kalian dapat menyimak dengan baik dan mengerjakan tugas dengan tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.